Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erinda Salsabila dengan NIM 52232260. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip disiplin kelas. Pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas dituntut agar memiliki suasana yang kondusif dan nyaman, agar pembelajaran yang dilakukan dapat dilaksanakan dengan baik. Maka dari itu, di sini disiplin kelas sangat penting untuk dilakukan. Jika siswa dan siswi dapat melakukan disiplin kelas yang sudah ditentukan, maka pembelajaran bisa terlaksanakan dengan baik. Pengertian disiplin sendiri itu adalah proses arahan yang bertujuan untuk menanamkan bentuk perilaku tertentu atau kebiasaan-kebiasaan tertentu dan dapat membentuk anak dengan ciri-ciri tertentu. Jadi, disiplin merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan agar siswa bisa memiliki perilaku-perilaku yang baik, sebab pembiasaan disiplin ini akan membiasakan diri siswa hingga dewasa nantinya. Strategi-strategi yang bisa dilakukan agar anak bisa terbiasa menjalankan sikap disiplin. Yang pertama, memberikan contoh bagaimana cara bersikap yang baik kepada anak atau siswa. Yang kedua, membuat peraturan yang sesuai dengan perkembangan siswa. Yang ketiga, melibatkan siswa dalam membuat aturan yang akan dibuat. Yang keempat, menjalin hubungan sosial yang baik kepada siswa. Yang kelima, memberikan arahan kepada siswa dengan lemah lembut, jadi tidak menggunakan kata-kata yang kasar. Yang terakhir, mengatur dan menciptakan suasana kelas dengan baik. Terus sekarang adalah disiplin kelas. Jadi disiplin kelas itu adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh setiap siswa di dalam kelas dengan mematuhi berbagai peraturan-peraturan yang telah dibuat dengan kesepakatan bersama untuk dipatuhi oleh setiap orang yang ada di dalam kelas, mencakup siswa dan guru itu sendiri, agar menciptakan suasana kelas yang kondusif. Prinsip disiplin kelas, menurut artikel yang saya baca, saya menemukan metode positif disiplin, yaitu metode yang mendisiplinkan setiap siswa dengan cara positif tanpa adanya kekerasan, fokus pada pemecahan masalah, dan saling menghormati dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip perkembangan siswa. Dalam menerapkan metode ini, harus memegang prinsip-prinsip. Yang pertama, membantu siswa agar merasa diterima sebagai seorang manusia. Yang kedua, menghormati siswa dan mendorong mereka untuk berperilaku baik dengan kasih sayang dan tegas dalam satu waktu. Yang ketiga, memotivasi siswa untuk menghargai setiap potensi yang ada di dalam dirinya. Disiplin ini harus diajarkan kepada siswa dengan cara pembiasaan. Kita tidak bisa mengajarkannya dengan pemaksaan, sebab ini akan berpengaruh kepada kondisi psikologis siswa tersebut. Jika dengan pemaksaan, seorang siswa bisa berpikir bahwa di kemudian hari, di saat ia sudah mampu melawan, maka ia akan menjadi pemberontak atau melakukan pemberontakan. Unsur-unsur disiplin. Yang pertama itu ada peraturan. Jadi peraturan itu merupakan suatu hal yang ditetapkan untuk perilaku, di mana bentuk tersebut ditetapkan oleh orang tua bisa, oleh guru bisa. Terus fungsi peraturan yang pertama sebagai nilai pendidikan, yang kedua membantu mengekang tingkah laku atau tindakan yang tidak diinginkan oleh kelompok tertentu. Yang kedua ada hukuman. Menjatuhkan hukuman pada seseorang karena suatu kesalahan, perlawanan, atau pelanggaran sebagai ganjaran atau balasan karena telah melanggar peraturan. Fungsi hukuman yaitu menghalangi. Jadi, menghalangi siswa untuk
melakukan kesalahan tersebut. Jadi kan mereka bisa berpikir kalau aku dihukum lagi nih karena melakukan kesalahan tersebut, terus mendidik dan memotivasi. Yang ketiga ada penghargaan. Jadi penghargaan itu sesuatu yang diberikan seseorang kepada orang lain karena mencapai tujuan yang telah ditentukan. Contohnya guru memberikan penghargaan kepada siswa yang berprestasi. Jadi penghargaan itu tidak hanya berbentuk materi, namun dapat berupa kata-kata pujian, senyuman, atau tepuk tangan maupun tepukan punggung. Yang keempat ada konsistensi. Jadi tingkat keseragaman atau stabilitas. Dalam hal ini, konsistensi merupakan suatu usaha yang dilakukan siswa untuk terus mempertahankan usaha agar dia dapat meraih keberhasilan. Kenapa sih disiplin kelas itu penting? Karena disiplin kelas ini bertujuan untuk membentuk karakter siswa untuk berkepribadian yang santun serta sopan, dan taat kepada aturan yang telah ditentukan serta dapat bertanggung jawab pada setiap tindakan yang dilakukan. Maka dari itu, penanaman disiplin kepada siswa di sini sangat amat penting. Strategi penanganan disiplin kelas. Jadi, kan kalau kita sebagai guru melakukan disiplin kelas itu pasti ada tantangan-tantangannya atau ada masalah-masalahnya. Yang pertama ini ada penanganan gangguan ringan. Gangguan ringan memang sering terjadi di kelas, walaupun hal tersebut tidak terlalu mengganggu, tapi jika lama-lama dibiarkan akan menjadi gangguan yang besar. Untuk itu, kita harus melakukan strategi seperti berikut. Yang pertama, menatap siswa yang melakukan keributan tersebut agar siswa tersebut merasa dirinya diperhatikan dan akan diam dengan sendirinya. Yang kedua, menggunakan tanda nonverbal seperti meletakkan satu jari telunjuk di depan mulut. Dengan itu kan biasanya tandanya disuruh diam ya. Nah, itu. Yang ketiga, mendekati siswa yang membuat keributan, terus bisa dengan dinasehatin dengan baik. Yang keempat, memanggil nama siswa yang menciptakan keributan, itu juga bisa. Yang kelima, mengabaikan siswa yang membuat keributan tersebut. Ini biasanya kalau udah melakukan cara-cara di atas, tetapi siswanya tetap melakukan hal tersebut. Yang kedua ada penanganan gangguan berat. Gangguan berat ini adalah gangguan yang dikerjakan siswa dan dapat mempengaruhi siswa lain. Jadi kita bisa melakukan strategi seperti berikut, yaitu memberikan hukuman kepada siswa yang melanggar peraturan. Terus melibatkan orang tua siswa yang melanggar peraturan. Ini biasanya kalau sudah kena hukuman, tetapi siswanya tetap saja bandel, kita bisa memanggil orang tua siswa tersebut untuk ikut membantu menasehati siswanya atau anaknya sendiri. Yang terakhir ada penanganan gangguan agresif. Gangguan agresif ini biasanya kontak fisik ya. Perilaku agresif adalah tindakan atau tingkah laku siswa yang menyerang siswa lain. Nah, ini sangat bahaya sekali ya. Jadi, kita dapat melakukan strategi. Yang pertama, mengubah tempat duduk. Yang kedua, tunggu siswa tersebut sampai tenang dulu. Habis itu, kita nasehatin. Terus tidak mengucapkan perkataan kasar, menasehatinya jadi dengan baik-baik. Terus konsultasi dengan pihak lain. Kesimpulannya, disiplin kelas adalah kegiatan yang melibatkan semua siswa dan guru
dalam mematuhi peraturan yang telah disepakati bersama, bertujuan untuk menciptakan suasana belajar yang kondusif. Dalam penerapannya, prinsip-prinsip penting seperti membantu siswa merasa diterima dan dihargai sebagai individu, serta menghormati mereka untuk mendorong perilaku baik, sangatlah krusial atau penting. Pendekatan yang menggabungkan kasih sayang dan ketegasan juga diperlakukan untuk memotivasi siswa agar menghargai potensi diri mereka. Untuk menanamkan sikap disiplin kelas, diperlukan strategi yang efektif. Dengan strategi yang tepat, siswa akan lebih terpengaruh untuk menjalankan disiplin kelas dengan baik. Ini mencakup yang pertama, keterlibatan siswa dalam pembuatan aturan. Yang kedua, memberikan contoh perilaku baik. Yang ketiga, menciptakan suasana kelas yang nyaman dan mendukung. Melalui penerapan pendekatan ini, diharapkan siswa dapat menginternalisasi sikap disiplin atau kayak konsisten gitu loh mereka dalam bersikap disiplin. Dan yang tidak hanya bermanfaat selama proses belajar di sekolah, tetapi juga dalam kehidupan mereka di masa depan. Sekian penjelasan materi dari saya tentang prinsip-prinsip disiplin kelas. Semoga materi hari ini membantu dan bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.